Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang materi dualitas. Masih sama ya, cuman sekarang saya beri tambahan contoh soal saja. Misalkan di sini langsung saja contoh soalnya diketahui soal primal. Jadi diketahui bahwa bentuk primalnya adalah f-min, yaitu mencari nilai minimum. F-min 2x1 plus 6x2 plus 7x3, di mana fungsi batasannya atau constraint-nya adalah x1 plus 2x2 plus 5x3 lebih besar atau sama dengan 4. Terus yang persamaan kedua, ini persamaan pertama, ini pertidaksamaan pertama, batasan pertama. Batasan yang kedua 2x1 min x2 plus 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. 3x1 plus 5x2 plus x3 lebih besar atau sama dengan 1 untuk batasan yang ketiga, dengan nilai x1, x2, x3 nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk soal primalnya atau soal utamanya. Nah, di mana di bentuk ini karena mencari nilai minimum dan kita lihat semua di batasannya itu adalah lebih besar atau sama dengan. Tentunya kalau kita selesaikan dengan menggunakan Big M atau menggunakan dua fase, nah, bisa dikerjakan dengan Big M atau dua fase ya, soal seperti ini. Nah, tentunya kalau menggunakan Big M atau dua fase pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena saat menggunakan itu kan otomatis kita melewati, misalkan kalau Big M berarti harus ditambahi variabelnya bertambah, yaitu harus ada peubah semu atau variabel semuanya. Sama, dua fase juga sama. Oleh karena itu kita bisa alternatif cara menyelesaikannya ini, yaitu dengan cara mengubah persamaan ini menjadi bentuk dual. Kalau karena ini bentuk minimum baku ya, karena semua constraint atau batasannya itu lebih besar atau sama dengan, maka bentuk ini minimum baku, berarti kita bisa menggunakan teknik dualitas ini. Maka kita bisa ubah menjadi bentuk dualnya, sama seperti kemarin ya. Di sini saya sudah tulis, saudara bisa lihat. Nah, di sini karena pertamanya itu adalah f-min, nah, maka dualnya akan berlawanan, yaitu f-max-nya. Mungkin kita bisa mulai dari fungsi constraint atau batasnya dulu. Nah, saat kita membaca fungsi batasnya untuk primal menjadi kedual, maka kita membacanya itu ke atas. Misalkan saya kasih warna yang berbeda seperti ini. Nah, membacanya ke atas. Jadi untuk batasan yang pertama kita baca mulai dari ini dulu, nih, yaitu U. Misalkan variabel pertama itu kita nyatakan UVW ya, berarti U ini, nah, berarti ini jadi U plus 2V plus 3W. Nah, ditulis di sini ya, arahnya menyamping. Nah, tandanya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan berapa nilai ruas kanannya. Ruas kanan 2 ini didapatkan dari yang pertama ini. Seperti itu. Jadi kita membaca untuk menjadikan primal ke dual, kita membacanya secara vertikal. Begitu juga persamaan yang kedua, batasan yang kedua itu dibaca dari ini, yaitu 2U min V plus 5W kurang dari atau sama dengan 6, seperti ini. Nah, sama juga untuk constraint atau batasan yang ketiga. Jadi ini 5U plus 2V plus W kurang dari atau sama dengan 7. Dengan UVW-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, sama, dan fungsi objektifnya berubah. Jadi untuk mendapatkan fungsi objektif ini, nah, fungsi objektifnya ini didapatkan dari ruas kanan. Nah, ini jadi fungsi objektifnya, yaitu 4U plus 3V plus V. Yang berubah apalagi? Polanya jadi minimum jadi maksimum. Tandanya kita lihat di sini, tandanya berubah ya. Tandanya lebih besar sama dengan, semuanya sekarang menjadi kurang dari atau sama dengan. Seperti itu, dengan variabelnya juga berubah. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau bentuk primalnya tadi terus kita ubah dalam bentuk dual, ternyata saat dalam bentuk dual ini kita bisa menyelesaikannya dengan hanya menggunakan simplex saja tanpa menggunakan metode
big M atau 2 fase. Jadi akan lebih sederhana. Oke, setelah itu kita bisa menyelesaikan bentuk dual ini dengan cara simplex yang seperti biasanya. Nah, ini kebetulan saya sudah menulis perhitungan simplexnya ya seperti ini. Jadi ada sebelum masuk ke simplex tentunya kita harus ubah dulu dalam bentuk kanonik ya. Dengan menambahkan select variable S1, S2, S3 seperti ini ya. Setelah itu kita selesaikan dengan metode simplex. Oke, setelah kita selesaikan dengan metode simplex ini tahap pertamanya. Terus ini pada tahap keduanya iterasi keduanya, dan ini iterasi terakhirnya. Ternyata ini saya langsung ya ke tahapan terakhir. Ternyata di sini diketahui hasil akhirnya ini sudah optimum karena ZJ min CJ-nya semuanya sudah positif. Karena di sini mencari nilai Fmax ya untuk bentuk dual. Jadi ZJ min CJ-nya semuanya sudah optimum, maka kita lihat penyelesaiannya. Di sini ternyata penyelesaiannya kalau kita melihat penyelesaian dual sudah optimum ya. Nah, maka untuk penyelesaian dualnya kita lihat di sini ya. V S2 sama O. Oke, berarti penyelesaiannya adalah untuk nilai V UVW ya tadi ya. Apa tadi variabelnya? Variabelnya UVW ya, betul. Maka UVW. Nah, untuk nilai variabelnya adalah UVW di sini. Di mana nilai U-nya itu adalah 5/4 di sini ya. Oke. Terus nilai V-nya adalah 3/8. Terus nilai W-nya 0 seperti ini. Ini adalah penyelesaian untuk dualnya dengan apa tadi? F. Mungkin kita ubah ya, jangan F. Mungkin jadi Z aja ya. Nah, Z max-nya untuk nilai dual adalah 49/8. Oke, ada cara kalau kita menyelesaikannya ini dengan cara simplex, maka kita tidak perlu menggunakan cara yang sebelumnya yang seperti kemarin, yaitu dalil complementary slackness. Kita sebenarnya sudah bisa langsung mendapatkan solusi dari primal dari tabel simplex ini. Bisa langsung kita baca solusi dari tabel primalnya. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan variabel slack-nya kan mulai dari sini ya. Ini adalah solusi dari variabel slack. Nah, ini koefisien dari variabel slack. Maka dari itu di sini tadi itu S1, S2, S3 ya di sini ya. Nah, di sini kan ya. Di sini nilai S1, S2, S3-nya. Oke. Maka dari itu sebenarnya ini kita lihat kalau di sini ya nilainya adalah 7/8 di sini. Jadi 7/8. Terus nilai yang ini 0. Nilai ini 5/8. Maka sebenarnya nilai yang di bawah di ZJ min CJ yang di bawah itu ini adalah mewakili nilai dari setiap peubah atau variabel dari primal. Primal tadi X1, X2, X3 ya. Maka 7/8 ini adalah nilai X1-nya, 0 itu nilai X2-nya, dan 5/8 ini adalah nilai X3-nya. Dengan nilai F-nya, F-min-nya tadi itu sama dengan Z max-nya. Seperti itu. Jadi, kalau kita tarik dari hasil perhitungan simplex-nya itu, maka solusi dari primalnya, kalau kita kembalikan solusi primalnya adalah X1, X2, X3, di mana X1-nya adalah ini tadi ya, X1-nya, dan ini X2-nya, dan 5/8 ini X3-nya. Nih, maka kita dapatkan seperti ini. Dengan F-min-nya adalah sama dengan nilai Z max-nya tadi, yaitu 49/8 atau bisa kita ubah menjadi 61/8 di sini. Jadi enaknya kalau kita menyelesaikan soal primal, soal dualnya ini dengan menggunakan simplex, maka secara otomatis kita bisa melihat secara langsung solusi dari soal primalnya seperti itu. Jadi di sini kita dapatkan solusi dari primal. Nah, ya mungkin demikian tambahan materi untuk program linier pada materi dualitas ini. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditulis di kolom komentar.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.